Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Queen 5 Channel ya, melanjutkan bahasan santai berisi yang sebelumnya ya tentang frugal living. Kenapa harus kita lanjut? Karena sepertinya masih ada hal-hal detail yang pengen kita tanyakan lebih lanjut sama Teh Santi ya. Betul nggak Kak Teni? Betul, karena di konten sebelumnya Teh Santi baru memberikan penjelasan awal. Saya refresh sedikit mungkin ya, Teh Yuke, mungkin Teh Santi, bahwa viewers, frugal living ini adalah frugal itu hemat, living itu gaya hidup. Jadi intinya gaya hidup hemat. Tapi gaya hidup hemat ini bukan berarti irit atau pelit ya. Tapi bagaimana kita memiliki satu goal, satu tujuan, baik itu jangka pendek, jangka panjang, yang akhirnya kita menurut Teh Santi memiliki kebebasan finansial. Nah, tetapi yang paling penting nih, mungkin barangkali viewers di sini tuh banyak yang awam, kemudian penontonnya juga mungkin dari berbagai kalangan. Bisa dijelaskan nggak sukses story-nya Teh Santi ini menerapkan konsep frugal living ini beserta tahapan-tahapan ya, contoh dan tahapan. Karena kan yang pertama mungkin menurut saya mungkin mindsetnya harus sama. Setelah itu apa Teh? Budgeting ya. Budgeting. Jadi di awal bulan kita udah membuat budgeting, menganggarkan apa aja sih nanti pos-posnya. Oke. Bisa detailin mungkin Teh? Karena penasaran saya. Penasaran ya. Biar terlihat lebih jelas. Iya, biar ada gambaran gitu ya. Tapi sekali lagi di sini saya bukan sebagai basicnya itu bukan dari akuntansi atau keuangan. Ini hanya murni saya belajar Otodidak ya, ibu rumah tangga otodidak. Ya, bagaimana cara mengelola keuangan dengan cara sederhana, dan kebetulan memang ini kan lagi ngehits juga ya konsep frugal living ini gitu. Nah, untuk budgeting juga nanti mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Kalau ini yang berdasarkan saya udah coba ya. Oke, kita coba ya. Ini misalnya budgeting ya. Budgeting 100% income-nya ini dari gaji suami misalnya ya. Kalau saya sih karena ada usaha juga, bisa dari usaha, dari laba usaha atau dari gaji suami. Oke, berarti ini dari 100% income ya, income dari kedua belah pihak ya? Iya. Nah, ini dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah saving. Savingnya saya bagi 20% dari 100% dari income? total income ya, Oke. dari total income-nya. Lalu saya bagi lagi. Nah, di sini saya baginya ke dalam tabungan. Dan juga saya beli reksadana. Ini dibagi lagi ya, dari 20% totalnya. Saya bagi ini 30%, ini 70%. Oke, tapi ini kan bukan angka baku, terserah kita ya Teh ya, gitu mau prosentasenya seperti apa? Oh iya, pokoknya disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Karena kalau saya ini di sini tabungan itu 30% untuk jangka pendek. Misalnya untuk pendidikan anak, karena anak saya udah kuliah, jadinya kan bayarnya per 1 semester. Nah, ini bisa masuk ke sini tabungan gitu. Nah, kalau ini untuk saya tadi kan udah pengen pensiun di usia 50 tahun, jadi kan 6 tahun ke depan saya harus mulai nyicil dong gitu. Nah, di sini masuk 70% dari 20% yang total tadi, saya beli reksadana gitu. Oke, cukup jelas. Mungkin bisa Jelas, ya? bisa saya bantu review sama Rikan tuh, jadi supaya viewersnya paham. Jadi dari 100% income Teteh dan suami, 20%-nya itu masuk ke saving. Iya. Dari 20% itu dibagi ini 30-70, 30 untuk tabungan, reksadana 70. Iya. Oke. Kalau saya ya, jadi ini nggak baku ya, sekali lagi nggak baku. Jadi bisa, misalnya Teh Yuke ini bisa kondisinya berbeda. Anaknya masih kecil gitu ya. Iya, anaknya juga berbeda. Bisa jadi
malah yang jangka panjangnya yang buat pendidikan. Iya, saja misalnya anaknya masih usia sekolah SD gitu. Untuk biaya kuliah misalnya apa ini bisa disesuaikan lagi gitu. Oke. Ini bisa dihapus atau sebelahnya? Mungkin sebelahnya ya, kecil aja. Living. Ini living saya 70%. Dari income dari total income ya. Nah ini posnya beda-beda lagi, tergantung kalau saya di awal itu pasti ini ya. Sebetulnya bukan inilah infak aja mungkin ya, infak sedekah. Kenapa kan dimasukin zakatnya kan betul teh? Kenapa? Zis kan? Atau zis aja ya, oke lah. Zakat, infak, sedekah ini bulanan ya. Iya. Terus makanan yang paling besar. Nanti komposisinya ini biasanya makanan paling besar. Biaya bulanan. Belanja bulanan. Belanja bulanan. Terus keperluan rumah tangga. Ini transportasi. Terus kalau saya punya hewan peliharaan kucing di rumah jadi bisa masuk di situ ya? Iya di sini. Ini biasanya kalau ini lebih terukur lah. Terus internet misalnya. Kalau biaya servis ganti oli atau bensin masuknya ke transportasi kan ya? Tapi kalau bisa transportasi ya? Oh, kalau misalkan ganti oli bisa ke transportasi ya teh? Transportasi atau mungkin lainnya ya. Kalau saya sih di sini ada biaya darurat. Itu masih di living ya? Di living. Oke. Biaya darurat itu kayak apa sih? Ini bahasanya kita sendiri aja yang bikin ya. Iya. Kalau saya biaya darurat misalnya tiba-tiba ada undangan atau ada sesuatu yang memang dikeluarkan darurat, nggak masuk ke pos-pos bulanan yang kayak sakit gitu deh. Nengok orang sakit atau ada yang ngelahirin. Atau misalkan di keluarga ada yang sakit juga sama ya? Kalau itu di keluarga yang sakit ya, karena kalau infak sedekah udah di awal dipotong ya. Ini terus biaya darurat, terus ada apa lagi misalnya udah kalau saya ini udah cukup sampai segini gitu ya. Iya. Biaya darurat sama dengan biaya tak terduga ya? Biaya tak terduga, ya sebetulnya biaya tak terduga tapi saya ininya atau misalnya lainnya. Lainnya ya. Lainnya itu yang di luar kebiasaan kan, misalnya apa tadi kayak ganti oli, misalnya ganti oli bisa masuk ke lainnya. Kalau misalnya beli baju gitu teh anak atau teteh atau misalkan suami itu masuknya ke pos mana? Nah kalau beli baju itu masuknya ke kan beli ini tas. 80% nih. Oke Ya, di sini ya. 90. Ini 20 tambah 70 90 berarti ini playing atau hobi. Saya kan punya hobi nih, hobinya tanaman. Oke, teh mungkin bisa ditulis ini saving 1, living 2, playing 3 di sebelah sini itu terlalu kecil. Kasihan ini nanti viewersnya ngeliatnya. Oke di sini ya. Iya. Ini playing. Berarti nomor 3 playing ya teh? 10% aja cukup ya. Nah ini 10% ini hobi. Hobi misalnya atau perawatan ya. Rekreasi maksudnya kemana teh? Piknik? Rekreasi sih masuknya kan kalau saya sih ke tabungan. Oh, tabungan karena direncanakan ya? Oke, karena misalkan rekreasinya nanti pasti jauh-jauh nih kembali. Makanya harus tabungan ya. Kecuali kalau rekreasinya cuma ke mall ya, itu kan maksudnya ke living. Iya, kan bisa masuk ke makanan, kan kita jajan. Iya. Atau keperluan kalau emang tiap bulan beli baju, ya kan kalau saya sih enggak ya. Nah berarti kalau misalnya itu masuknya bisa ke hobi. Maksudnya ke hobi, kalau saya misalnya hobinya tanaman, kan kalau sebelum ikut menjalani frugal living ini, biasanya saya suka kalap beli pot. Jadi kalau pecinta tanaman misalnya kebanyakan sih habis beli pot nanti kurang tanahnya, kurang media tanamnya sisa, nanti berarti otomatis harus beli dari tanamannya, nggak ada ujungnya, jadi terus saja muter. Nah setelah ini, jadi saya akan dari 10% ini berapa sih misalnya
perawatan misalnya 50% lah ya, hobi 50% gitu. Ini perawatan maksud perawatan apa teh? Kalau cewek itu kan Oh, skincare gitu. tapi ini kan perawatan seluruh keluarga kan? Kenapa? Seluruh keluarga kan, sama anak suami juga. Iya, kalau misalnya suami jarangnya, kalau apalagi suami saya punya hobi sendiri juga gitu, jadinya ya bisa dibagi di sininya. Yang penting 10%-nya sudah kita sisihkan Ya, di budget untuk playing ini ya. Playing ini gitu. Jadinya untuk apa sih namanya pos-posnya sendiri bisa diatur. Artinya kayak tadi kalau pertanyaannya Kang Temi kan beli baju di mana nih? Katakan ada di playing tadi ya Teh ya. Pakainya Iya. kan yang hobi. Berarti dia si hobinya bakal direm Nah, dulu. hobinya berarti hobinya Direm dulu ya. kan? Oke ya. Berarti teh ya, godaan terbesarnya itu adalah ketika misalkan di 1 bulan itu kita pengen rekreasi gitu. Iya. Tapi masing-masing anak, suami atau istri pengen belanja nih gitu. Nah itu gimana teh, bisa ceritakan nggak contohnya gitu? Kalau- Perahan gitu. Kalau yang suka belanja ya ada. Kebetulan ini kan baru pandemi ya, jadi belum bisa kemana-mana. Oke, kalau saya kan ini udah menganut konsep frugal living, jadi nggak ada lagi rekreasi, belanja iya, jadi harus dipilih salah satu. Oke. Dipilih salah satu mau yang mana dulu jadi prioritas. Oke. Gitu. Itulah Disepakati ya. Iya, disepakati di seluruh awal. anggota keluarga ya. Kalau misalnya belanja iya, rekreasi iya, main-main iya, berarti kan udah keluar dari konsep ini. Oke. Nah itu kuncinya sih, karena kan tadi saya mikir karena dari income budget 100% itu kan playingnya 10%. Iya. Nah makanya tadi kalau misalkan di bulan yang sama ini ada orangnya, ada keluarga yang ingin pada semuanya beli baju lah atau beli tas baru lah gitu, atau beli sepatu baru, kemudian juga tiba-tiba mau rekreasi juga, berarti nggak bisa ya Nggak konsep bisa, itu. karena kita kan udah mulai belajar menjalani si frugal living ini gitu. Kalau mungkin dulu sebelum itu, iya, jadi disitulah terdapat banyak kebocoran gitu. Jadinya kan boros ya. Nah dengan konsep ini kita bisa menata, oke, berarti saya akan rekreasi kapan nih? Bisa masuk ke tabungan jangka pendek. Berarti dalam waktu sebulan lagi kita akan pergi kemana misalnya? Masukin aja ke sini. Nanti berarti ambil dari dana tabungan ini gitu. Ini sih semua posnya juga nggak harus sama ya, nggak harus sama, jadinya memang beda-beda setiap orang. Cuma konsepnya budgetingnya dibagi 3 ya, playing, Iya. saving, living gitu ya. Ya untuk konsepnya dibagi 3. Oke. Berarti setiap anak kalau yang sudah punya anak juga sudah diajak untuk belajar merencanakan ini ya, Iya. ya kebutuhannya dia atau pengeluaran dia. Kalau menurut saya sih nanti otomatis ya seluruh anggota keluarga mungkin akan jadi ngikutin gitu. Oh ya, satu lagi ini dibagi dalam 3 kategori itu biasanya sih untuk yang penghasilan di atas 5 juta biasanya. Oke. Kalau misalnya di bawah 5 juta gimana? Nah, ini biasanya dibaginya dalam 2 kategori aja gitu. Saving dan living. Atau misalnya kalau ini nanti ada sisa, berarti ini bisa ditambahkan untuk bulan berikutnya 25%, di sininya 75% gitu. Ininya nggak ada. Lah, nanti nggak bisa hobi deh. Kenapa? Nggak bisa punya Ya hobi. kalau misalnya ya disesuaikan dengan income-nya kita juga. Oh, oke. Sementara Masukin dulu. di sini ya. Sementara dari sini aja dulu. Jadi biar fokus aja gitu. Kalau ini kan udah kebutuhan yang memang di luar yang ini ya, namanya juga hobi gitu. Untuk happy gitu ya. Berarti kalau saving ini kan berdasarkan target jangka pendek, jangka panjang ya. Contoh Iya. kalau ada orang yang mau renovasi rumah atau mau ganti mobil, berarti si tabungannya ini nanti ditargetkan untuk itu gitu ya? Iya, kalau ini kan bebas-bebas aja, mau misalnya saya mau ganti mobil nih gitu ya. Oke. Ganti mobil. Dalam waktu ini kan kita pakai smart goal-nya itu kan terukur. Iya. Berarti ganti mobil itu pengen dalam jangka waktu berapa tahun dikejar. Nanti tinggal di set ulang lagi. Persentasenya dibagi lagi. Persentasenya dibagi lagi. Ya intinya disesuaikan aja sih sesuai kebutuhan. Oke deh, ini dari saya yang mungkin ini paling penting nih. Setelah nanti menjalankan frugal living ini pertama kali tahun berapa teh? Kan sekarang 2021. Dulu tahun 2020. Ya tahun ini baru Awal tahun ya. Iya dari awal tahun lah. Dari awal tahun, tetapi teteh bisa merasakan manfaatnya tuh di bulan berapa?
Jadi sebetulnya baru berapa bulan terakhir aja sih merasakan, karena dari awal kan masih belajar, proses belajar, dan saya masih ada minus-minus di mana di salah satu kategori yang memang nggak terkontrol misalnya. Nah bulan berikutnya kan kita atur lagi, masih ada minus lagi. Setelah beberapa bulan baru, oh iya saya berarti udah bisa pola sendiri. Jadi di awal kan kita belajar nih. Jadi ini tuh bukan nggak ada panduan khususnya, misalnya harus ini enggak. Tapi karena kita dari proses belajar, akhirnya kita akan membentuk pola tersendiri. Dan itu tuh akan menjadi kebiasaan. Ya, karena sesuai dengan teorinya ya, kalau misalnya kita melakukan suatu kebiasaan selama 21 hari berturut-turut itu akan menjadi biasa. Sama halnya kayak gini. Dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu oke lah, masih penyesuaian. Nanti bulan berikutnya kita udah terbiasa. Nggak akan terasa berat lagi ya buat nabung. Iya. Dan tadi yang balik lagi, misalnya saya pengen beli baju karena kan saya udah menjalani ini, jadi sisi minimalismenya itu udah keluar. Oke. Bakal balik lagi ya. Ini pakaian kita masih layak pakai, kenapa mesti beli gitu ya? Iya. Dan di dalam konsep frugal living ini nanti akan ada muncul lagi istilah baru, decluttering. Apa tuh? Itu membuang barang-barang atau segala sesuatu yang memang udah nggak kita manfaatkan. Nah, itu harus didetailin lagi nih nanti di konten berikutnya nih Teh Yoga nih. Bisa ada lagi ya. Dan itu tuh bukan hanya di barang aja, tapi misalnya di handphone, storage digital, misalnya kan saya terlalu banyak aplikasi yang nggak penting, nggak kepake, atau misalnya dalam media sosial gitu, atau emosi negatif yang ada di dalam pikiran, itu kan bisa di-declutter juga. Gitu. Oke, jadi si frugal living juga hampir sama ya, dia harus ada penyimpanan yang dibersihkan, dirapikan ya. Dirapikan, jadinya makanya kenapa sih konsep frugal living dan minimalism itu mirip-mirip, karena emang kita akan meminimalisir keadaan gitu atau apapun lah ya. Oke, tapi Teh ini kan Teh penjelasan seolah-olah misalkan di dalam keluarga itu tidak ada yang namanya angsuran ya Teh. Tapi kan mungkin dari viewers ini ada yang misalkan masih mengangsur rumah atau mengangsur kendaraan, misal. Iya. Nah itu masuknya ke pos mana Teh? Living dong gitu ya? Kalau karena saya kan nggak ada kewajiban untuk menyelesaikan amanah yaitu hutang gitu ya. Jadi dibuat sesuai dengan kondisi saya. Tapi kalau misalnya ada hutang itu kan saving juga kan, kalau ada hutang ya lebih baik hutangnya dulu yang diselesaikan. Berarti masuknya ke saving ini kan harus diselesaikan. Gitu. Tapi kan kalau hutangnya jangka panjang 5 tahun, 10 tahun misalkan hutang. Ya ini bisa dibuat lagi posnya gitu. Tapi tetap di pos saving itu ya? Iya di saving, berarti tetap kalau bisa sih ada tabungan yang memang diperuntukkan buat tujuan tertentu tadi. Gitu. Tapi di sini tambah lagi biaya, berarti tadi cicilan ya sih. Okay. Kalau tadi kan kalau Teh Santi mungkin lebih mengambil di awal ya Teh, ngumpulin dulu baru ganti mobil katakanlah gitu ya. Kalau yang punya cicilan berarti dia sudah di awal ya, hanya tinggal menyelesaikan kewajibannya ya. Iya. Kalau menurut saya sih kalau masih punya hutang ya lebih baik dulu. Jadi hutangnya, jadi bisa masuk ke sini gitu. Ini kan udah ini ya buat keperluan sehari-hari. Kalau hutang kan di awal ya mungkin ya. Jadi saving ini adalah pemotongan di awal. Berarti yang hutang juga harus di awal. Oke, iya. Gitu. Paham. Ya. Jadi sebelum kita living dan sebelum playing, pokoknya ketika dapat income langsung saving gitu ya. Iya, langsung saving. Oke, cukup jelas sih penjelasannya Teh Santi. Mungkin saya juga ada yang mau ditanyakan lagi dari Teh Santi. Mungkin tadi ya tercetus ternyata ada decluttering itu perlu dibahas juga sebenarnya ya kontennya ya. Iya, mungkin nanti di konten setelah ini ya. Karena cukup panjang juga cukup mungkin. Panjang. Nah, kita juga minta respon dari viewers juga, barangkali ada pertanyaan yang mungkin nanti kita bisa detailin di konten selanjutnya setelah ini. Mungkin nanti kan akan ada dilanjutkan yang mudah-mudahan ya decluttering itu ya. Oke, ya Teh Santi sendiri juga. Iya, semoga ini dengan budgeting ini nanti bisa membantu siapapun gitu ya yang ingin punya tujuan atau terbebas dari hutang misalnya. Jadi ya yang penting itu dalam menjalani frugal living atau misalnya ingin mencapai suatu tujuan,
intinya jangan gengsi. Ya, jangan gengsi. Supaya kita bisa hidup malah lebih sehat ya Teh ya. Sehat. Nah, dan ini salah satu tujuan dari ini juga sebenarnya untuk menjaga sehat gitu ya, sehat lahir dan batin ya. Secara emosi tadi ya, secara emosi. Ya, alhamdulillah hari ini nambah lagi. Semoga bermanfaat ya buat Ya, kita semua ya. Amin. Jadi benar tadi tabungan dana pensiun sebetulnya itu ya, maksudnya dana pensiun, cuman mau di mana nabungnya sih bebas aja gitu. Cuman saya kebetulan pilihnya reksadana syariah gitu karena biar nggak gatel jadinya aman gitu. Iya, betul. Instrumen investasinya bebas aja gitu. Jadi sebenarnya mungkin ini masalah istilah yang baru didengar aja ya. Padahal kan sebenarnya sudah dijalankan juga mungkin ya sama teman-teman lainnya. Kalau kayak saya kan cuma bagi dua Teh. Sama sih bagi dua, tapi dibagi duanya cuma di masalah rekeningnya aja. Yang satu nggak boleh diganggu gugat, yang satu buat harian. Udah sesimpel itu. Iya, sama juga sama aja sih sebetulnya, cuma belum didetailkan gitu ya. tadi. Jadi baru lihat, oh iya betul juga, lebih detail, sepertinya lebih terkontrol ya. Nah, kalau cuma segini, ini tuh dengan adanya ini, pos-pos ini kita bisa mengukur. Ya kan? Kalau misalnya tadi Teh Yuke di 2 rekening, itu kan nggak terukur. Kalau ini kan terukur. Berarti saya ada plus minusnya bulan ini ada di mana? Berarti nanti tinggal di lagi. Iya, karena belum didetailin mungkin yang Teh Yuke ya. Cuman tersentil nih, berarti harus sudah mulai dipraktekkan ya, supaya bisa lebih tenang hati, lebih terjaga emosi, lebih bersih ya. Dan yang pastinya selanjutnya bakal kita kupas lagi tentang tadi ya, decluttering. Ya, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai nanti, assalamualaikum. Waalaikumsalam.